Apa yang membuat Ina tertarik dengan bahasa Lampung? Kenapa milihnya jadi guru bahasa Lampung gitu? Sebenarnya kalau ditanya kenapa milih bahasa Lampung, takdir. Di Casternia, Rolling and Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanila, welcome back to the Caster Nila Deep Talk with Podcasters Manila. Di episode kali ini kalian akan ditemani oleh aku, Elisha Nurana Putri. Dan pastinya aku gak mungkin sendirian dong. Kali ini aku ditemani oleh perempuan cantik, pintar, dan juga keren. Dan juga kabarnya kemarin beliau ini baru saja meraih juara 1 guru bahasa Lampung berprestasi tingkat Provinsi Lampung 2023. Wow, langsung aja tanpa berlama-lama, ini dia Ibu Revi Liana. Yeay. Halo Ibu Revi. Halo juga Elsa cantik, yang keren dan hebat juga. Amin. Ini aku panggilnya boleh Ibu atau Ina nih? Ina boleh supaya lebih dekat ya. Oke, Ina Revi. Ina Revi gimana kabarnya belakangan ini? Kabarnya beti. Alhamdulillah beti teman. Alhamdulillah baik sekali, sehat walafiat, jaya sentosa selamanya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Ina selain mengajar? Apakah ada kegiatan lain di luar sekolah? Oh jelas. Selama badan ini sehat, insya Allah bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Aktivitas alhamdulillah Elsa selain mengajar, mengurus rumah tangga sebagai ibu dari 1 anak. Kemudian alhamdulillah juga Ina juga ikut serta dalam pembinaan di Palang Merah Remaja sama YP Unila ya. Kemudian ikut serta juga di berbagai organisasi kemasyarakatan yang pastinya organisasi bidangnya sesuai dengan profesi Ina. Terus mengembangkan budaya Lampung di mana-mana. Wah keren ya, banyak sekali kegiatan Ina di luar sekolah. Alhamdulillah. Ina kan di YP Unila mengajar bahasa Lampung ya Ina ya? Iya betul sekali. Nah Ina masuk YP Unila itu dari kapan nih? Kalau masuk YP Unila itu dari 2018 masuk ke 2019 lah, kira-kira begitu, tahun segitu. Oh, apa yang membuat Ina tertarik dengan bahasa Lampung? Kenapa milihnya jadi guru bahasa Lampung gitu? Sebenarnya kalau ditanya kenapa milih bahasa Lampung, takdir. Iya, tapi Takdir, ya? di balik takdir itu ya ada makna-makna kehidupan yang didapat. Kronologisnya begini ya, Sa. Ina itu mengajar bahasa Lampung dimulai tahun 2006. Wah, udah lama berarti ya? Lama sekali. Waktu itu Ina masih kuliah semester kedua. Nah, saat itu Ina ditawarkan oleh salah satu pengawas yang melihat Ina di kegiatan budaya. Beliau melihat Ina ada di kegiatan budaya dan aktif dalam kegiatan budaya. Kemudian beliau mendekati saya dan menawarkan bahwa kamu mau nggak jadi guru bahasa Lampung di tingkat sekolah dasar. Saya berpikir, wow, ini kesempatan bukan ya gitu. Kemudian walaupun dulu honor gajinya kecil sekali gitu, tapi ini kesempatan pikir Ina. Akhirnya saya mencoba berdiskusi dengan orang tua. Memohon izin boleh tidak saya sambil kuliah sambil bekerja. Orang tua kemudian mengizinkan dengan syarat bahwa yang menjadi prioritas adalah kuliah, pendidikan. Mengajar itu adalah pengabdian tambahan. Maka akhirnya saya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut untuk mengajar jadi guru bahasa Lampung di tingkat dasar. Lambat laun saya jatuh cinta Elsa dengan bahasa Awalnya Lampung. mengikuti alur aja Iya, ya? mengikuti alur dan menerima kesempatan. Maksudnya menerima segala kesempatan yang diberikan gitu loh. Dan saya akhirnya jatuh cinta kepada bahasa Lampung sampai akhirnya menghantarkan saya ke SMA YP Unila ini. Gitu ceritanya Elsa. Kalau ada bakat kenapa tidak dicoba, kenapa tidak diambil? Betul, dan ada kesempatan jangan sampai hilang kesempatan itu gitu. Ina kan ngajar, banyak kegiatan di luar juga. Terus aku pernah lihat ada Ina menjadi MC nih di acara YP Unila. Iya. Nah, Ina sejak kapan bisa aduh maaf banget Ina, aku grogi nih. Ini perdana aku jadi hostnya di Caster Nila nih. Terus langsung berhadapan dengan Ibu Revi Liana, jadi agak grogi. Maaf ya Ina. Ina pernah jadi MC di acara YP Unila nih. Iya betul. Nah sejak kapan Ina Revi juga menekuni kegiatan tersebut jadi MC gitu?
Kalau MC itu bonus, Elsa. Saya menjadi MC itu sebenarnya otodidak. Berawal dari sebenarnya kalau ditanya bakat saya apa, saya dulu di teknik suara, maksudnya bernyanyi. Saya dulu ikut kegiatan lomba solo song, kemudian menang sebagai juara pertama di Kabupaten Waikanan waktu itu, kemudian mengikuti festival Krakatau. Oh banyak ya? Ya. Nah tapi kok tiba-tiba gitu, saya punya kesempatan lagi kesempatan Elsa. Saya punya kesempatan untuk menjadi MC di kegiatan sekolah karena waktu itu kedudukan saya sebagai pengurus OSIS. Saya pernah memegang bendahara OSIS, bendahara umum. Nah kemudian saya diminta untuk coba deh kamu yang maju untuk MC. Berawal dari kesempatan-kesempatan itu, Elsa, kemudian kesempatan itu terus datang dengan modal keberanian dan modal percaya diri saja. Akhirnya saya mulai menekuni dan mencintai profesi MC itu gitu loh. Sampai pernah juga dulu zamannya radio ya, tidak seperti sekarang ada podcast. Kalau dulu zamannya radio, saya menjadi penyiar radio gitu. Penyiar radio untuk sementara waktu sampai terus belajar. Dan akhirnya bakat MC itu datang dengan sendirinya, seiring dengan pengalaman kecil, akhirnya menjadi pengalaman menengah, akhirnya menjadi pengalaman atas. Dan makin diasah juga begitu. Yang membuat Ina tertarik dengan MC kira-kira apa? Menjadi penyiar radio gitu-gitu yang membuat Ina tertarik dengan hal itu gitu. MC itu membutuhkan MC itu tantangannya adalah kita butuh pengetahuan yang luas. MC tanpa pengetahuan yang luas itu tidak akan menjadi maksimal ya Elsa ya. Pasti ya. Maka itulah tantangan gitu. Tantangan itu yang membuat saya akhirnya berkeinginan untuk menekuni dunia MC ini karena selain saya punya profesi baru menjadi seorang MC, kemudian mendapatkan pekerjaan dari hobi yang baru, selain itu pengetahuan saya akan semakin luas. Nah, itu kenapa saya akhirnya menggeluti dunia per-MC-an, per-hostan itu lagi. Aku nih kan baru ya Ina ya, Betul. Ini perdana banget nih. Nah tips and triknya apa sih Ina biar kayak bisa pede di depan kamera, di depan orang banyak gitu? Elsa, semua itu adalah bagaimana kita mencuri kesempatan. Tidak ada suatu hal yang instan. Semua itu butuh proses. Dan ketika kita bagaimana sih supaya percaya diri itu akan sejalan dengan pengalaman. Yang pasti bahwa saya bisa. Harus yakin Prinsipnya ya. harus yakin saya bisa dan saya mau mencoba. Urusan hasil itu urusan belakang. Nanti hasil itu yang akan kita nikmati sejalan dengan pengalaman yang ini. Yang penting jangan pernah menyerah untuk mencoba kesempatan baru dan terus mencari kesempatan baru dan untuk terus mencoba. Karena Jangan kalau pernah nggak coba takut. kita nggak akan tahu juga ya Kita Ina nggak akan ya. tahu sampai mana batas bakat kita, gitu, sampai mana kemampuan kita, gitu. Keren banget loh sahabat Semanila, Ina Revi ini. Aku kayak kagum dan terpesona sekali. Wow. Kan kegiatannya udah banyak, bakatnya juga banyak. Nah cara Ina membagi waktu tuh gimana Ina? Membagi waktu jelas tidak bisa membagi waktu karena kita kan manusia biasa ya. Pasti waktu badan juga butuh istirahat. Membagi waktu adalah bagaimana saya mementingkan mana yang skala prioritas dan yang tidak. Nah, ketika bertemu kegiatan yang bertabrakan, saya akan memilih mana yang skala prioritas, mana yang kewajiban saya, dan mana yang sekedar saya menyalurkan hobi atau saya bisa berkontribusi lebih dari manfaat untuk masyarakat. Harus memilih salah satu Harus memilih ya. salah satu karena waktu itu tidak mungkin bisa kita bagi. Apalagi kondisi memang sudah mengurus rumah tangga gitu kan. Pasti banyak kesibukan, tapi harus ada skala prioritas. Gitu juga kalian tuh. Iya, jadi walaupun banyak kesibukan organisasi, karena saya dulu organisasinya banyak banget. Saya ikut OSIS, saya ikut Palang Merah Remaja, saya ikut banyak hal, tapi tetap ada skala prioritasnya gitu. Jadinya harus dibedakan dan dibagi-bagi. Kita harus ngerti mana yang prioritas, mana yang sekedar hobi ya Ina ya. Betul, walaupun nanti hobi itu akan menghasilkan juga sebuah profesi yang seperti saya sekarang. Gitu. Sebagai guru bahasa Lampung. Iya, betul Guru bahasa sekali. Lampung yang sangat keren dan abis menang juara 1 ya sahabat Manila. Nah,
Kalau boleh tahu, kan kemarin tuh meraih juara 1 ya Ina ya? Iya betul nak. Tingkat provinsi Lampung. Itu keren banget loh Ina. Berarti mengalahkan banyak guru-guru bahasa Lampung lainnya ya? Iya betul sekali. Nah, kalau misalkan kemarin pas perlombaan kemarin, itu tuh konsepnya gimana Ina? Guru berprestasi yang kemarin Ina menangkan itu adalah bagaimana saya mencoba untuk meraih prestasi sebagai juara 1 guru bahasa Lampung tingkat SMA, MA dan SMK seprovinsi Lampung tahun 2023 ini. Konsepnya adalah melalui beberapa penilaian. Salah satu diantaranya adalah penilaian teknik mengajar, kemudian bagaimana saya menginovasi sebuah pembelajaran, merancang sebuah inovasi pembelajaran, desain pembelajaran, kemudian membuat video pembelajaran yang menarik agar tidak membosankan. Betul, ya. Selain itu saya juga harus mempunyai portofolio. Portofolio itu berisi tentang karya-karya saya, pengalaman pelatihan, kemudian segala sesuatu yang berhubung dengan penunjang karir saya. Gitu Elsa. Kan itu pasti banyak banget prosesnya tuh, persiapannya gitu, banyak banget pasti ya Ina ya, butuh ini butuh itu gitu. Nah, kriteria untuk mendapatkan juara 1 tuh apa Ina? Yang pasti adalah bagaimana menciptakan inovasi terbaru dan menyenangkan di antara yang menyenangkan. Itu tantangan yang luar biasa. Bahwa Ina melihat ternyata guru-guru bahasa Lampung di Provinsi Lampung ini sudah luar biasa oke-nya gitu ya. Mereka juga tidak kalah dari Ina, bahwa mereka punya inovasi-inovasi yang luar biasa. Mereka punya caranya sendiri ya. Punya caranya yang sendiri gitu untuk bagaimana meraih juara. Dan bonusnya adalah inovasi Ina lah yang dianggap terbaik oleh para dewan juri. Kemudian micro teaching, artinya proses pengajaran di kelasnya juga dinilai dengan penilaian juri, bahwa ada juri mengatakan bahwa Ina Revi menyampaikan asas manfaat belajar bahasa Lampung. Itu yang menjadi menarik, bahwa bahasa Lampung ini bukan hanya pelajaran yang dipelajari selesai sudah, tapi ada asas manfaat yang luar biasa bagi kehidupan. Iya benar banget Ina. Kemarin Ina ikut perlombaan itu motivasinya apa? Apakah dari dukungan para partner-partner di YP Unila atau anak-anak semua? Iya dong, anak-anak saya tercinta mensupport dan mendukung saya. Kemudian semua keluarga besar SMA YP Unila, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Waka, Bapak Ibu Waka juga itu begitu mensupport, ayo Bu Revi. Tapi apa yang paling memotivasi Ina untuk ikut guru berprestasi, karena satu, Ina punya sebuah karya dalam sebuah pembelajaran, bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran ya dengan konsep permainan sergap kartu aksara. Yang tujuannya untuk meningkatkan motivasi belajar aksara, supaya kalian tuh belajar aksara itu sudah lagi tidak menulis, tidak membosankan, menjadi biar asik ya. Iya, karena pasti sudah bosan dong dari SD ketemu SMP ketemu lagi SMA gitu ya. aksara terus kan. Jadi bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran aksara yang menyenangkan untuk tingkat SMA. Nah, karya itu sudah saya hak ciptakan. Nah, kenapa tidak saya pengen Ina itu mau karya saya ini tidak hanya dipakai di SMA YP Unila, Elsa. Agar tersorot dan sekolah-sekolah lain juga bisa menggunakan ya. Betul, bagaimana saya juga bisa memberikan manfaat kepada orang banyak dengan cara karya saya ini digunakan di sekolah-sekolah lain. Iya. Gitu. Jadi terkenal lah ya. Iya, melalui guru berprestasi inilah saya bisa mengenalkan produk saya itu. Gitu nah. Berarti banyak banget nih kan kriteria yang harus dipenuhi, proses-prosesnya juga banyak sekali, dan itu semua berkat dukungan, makanya Ina bisa sampai juara 1 ya Ina. Betul, ya. Alhamdulillah. Iya, terus sekarang tuh Ina banyak anak muda yang kayak malu gitu kalau pakai bahasa Lampung, kayak kayaknya gimana gitu kalau pakai bahasa Lampung, kan kayak bukan anak gaul kelihatannya. Iya, betul. Kenapa anak muda tuh harus kita ajarkan untuk berbahasa Lampung ini? Kenapa ya kira-kira? Anak-anakku, bahasa Lampung itu merupakan identitas daerah kita. Bayangkan kalau kita
seorang manusia tidak punya nama, apa jadinya? Kita tidak dikenal dengan Iya, orang-orang. tidak ya. ada identitas, bingung. Nah, begitu juga dengan Lampung. Lampung butuh identitas yang kuat, Agar punya ciri khasnya. punya ciri khasnya. Bagaimana kita menguatkan itu? Dengan memperkuat bahasa sebagai alat komunikasi. Bisa saja kalau bahasa Lampung ini hilang atau punah, ini bukanlah provinsi Lampung namanya. Ini bisa saja menjadi Sumatera Selatan ujung misalnya namanya. Atau Jawa apa ya? Jawa Selatan misalnya. Nah, bisa saja karena identitasnya sudah tidak kuat lagi. Iya. Maka wajiblah hukumnya kita mempelajari dengan serius, menggunakan dengan serius bahasa ini agar tidak punah. Karena itulah identitas kita. Iya. Itulah jati diri bangsa kita. Gitu. Jadi anak-anak sekarang tuh harus mengembangkan ya bahasa-bahasa kita, harus dipergunakan. Iya, Harusnya digunakan. bangga ya Ina Bangga ya. banget. Bangga banget kita punya bahasa daerah yang belum tentu daerah lain juga ada gitu. Mungkin ada tapi kayak mirip-mirip kayak Melayu dan lain-lain. Dan gitu. satu lagi Elsa, yang paling bangga adalah kita punya aksara. Wah. Tidak semua daerah di Nusantara ini punya aksara. Mm-mm. Salah satunya adalah Lampung yang punya aksara. Maka itu menjadi kekayaan yang luar biasa. Itu Iya. menjadi kekayaan. Dan apa bangganya kita dengan kekayaan itu? Kita bangganya adalah berarti nenek moyang kita ini orang pinter dong. Sudah kenal dunia tulis menulis sejak zaman dahulu. Terbukti dengan adanya aksara sebagai huruf yang mereka gunakan. Tuh, Sobat Manila, kalian harusnya bangga tinggal di Lampung, menggunakan bahasa Lampung. Kalian punya aksara, punya dan lain-lain loh ya. Iya, betul sekali Elsa. Kira-kira budaya Lampung apa aja nih yang harus dipraktekkan dengan anak-anak zaman sekarang, anak muda yang harus dikembangkan lagi selain bahasa atau aksara gitu ini? Oke, karakteristik. Karakteristik yang harus dikuatkan bahwa orang Lampung ini berprinsip pada piel pesenggiri. Bagaimana siswa-siswi atau peserta didik SMA YP Nila ini memiliki karakter yang bisa menjaga kehormatan dirinya sendiri, kehormatan keluarga dan kehormatan masyarakatnya. Dengan apa? Dengan perilaku-perilaku yang positif, dengan perilaku-perilaku yang tidak merusak nama keluarga, nama masyarakat. Gitu. Kayak kemudian yang kedua kalau berkaitan dengan budaya, wah banyak sekali makanan. Seruit ya. Seruit, bukan hanya seruit, banyak lagi makanan-makanan. Apalagi sekarang ini zaman now ini, zaman Gen Z ini anak-anak tuh suka dengan inovasi-inovasi makanan yang terbaru. Dan Lampung itu ternyata banyak sekali makanan-makanan yang bisa kita kenal sebagai kekayaan budaya kita. Kemudian pakaian nih. Kita jangan mau kalah sama Jawa Barat, kita jangan mau kalah sama Bali yang kemana-mana pakai kepala ya ikat kepala mereka. Lampung punya nggak? Punya. Ayo kita boomingkan itu. Lampung punya kain khas yang mewah nggak? Punya tapis. Wah itu juga harus kita kembangkan dan harus kita mulai banggakan dengan cara menggunakannya. Karena tapis kan keren banget, kayak cantik gitu ya Ina. Betul ya. sekali, mewah, mengkilat-mengkilat ya kan? Iya gitu. Nah Ina, pesan untuk anak-anak muda gitu, anak muda zaman sekarang biar tertarik dan ingin belajar bahasa dan kebudayaan Lampung. Oke, pesan dan kesannya ya biar mereka, satu adalah tumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Lampung. Dengan apa? Dengan tidak malu berbahasa Lampung. Itu kuncinya. Ya, kalau kalian sudah tidak malu, itu sama saja kalian sudah berkontribusi untuk apa? Untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa sebagai identitas. Itu saja kuncinya, Elsa. Itu Sahabat Manila, didengarkan ya dan diterapkan dalam hidup kalian. Harus. Baik, terima kasih Narevi sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Dicaster Nila pada hari Ya, ini. terima kasih. Sudah ngobrol-ngobrol dikit tentang pengalaman kemarin dan juga keseharian kesibukan Ina Revi. Terima kasih undangannya. Terima kasih juga buat sahabat Semanila semuanya yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Semoga di episode kali ini dapat mengedukasi kalian semua dan menyampaikan informasi yang baik. Saya Elisha, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you sahabat Semanila.